Galerimu lagi ada promo nih, foto studio, prewedding, dan lamaran itu hanya bayar seikhlasnya, suka-suka kalian. Langsung aja cus kontaknya. Oke, balik lagi Lur, bersama gua si Lukman. Kali ini di episode pertama kita pengen tahu cerita tentang dari Bakso Firman. Dari sini sudah datang juga tukang bakso profesional di Jalan Lapangan Bola ya Mas ya? Jalan Lapangan Bola. Mungkin bagi kalian yang pengen tahu, cari tahu, pengen nyobain bisa langsung nanti gua kasih link WhatsApp-nya beliau. Oke. Ini apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa dikasih tahu namanya siapa, asal dari mana dan seperti apa? Ya, nama saya Firman Syah. Saya emang asli Jogja ya. Pendidikan terakhir ya STM. Untuk masa muda sih saya mungkin nggak bisa seperti yang lain ya, bisa bersenang-senang. Mungkin karena apa? Saya lulus sekolah langsung merantau, terjun ke dunia dagang. Nah, pertama kali merantau itu langsung kemana tuh Mas? Saya ya langsung ke area Bekasi Barat, Mas. Oh, langsung sini berarti ya. Iya. Nah, tuh udah izin tuh sama kedua orang tua? Sudah pasti, kalau Sudah izin pasti. mah dukungan dari orang tua juga ada. Oh. Caranya yang penting ya jaga diri aja di perantauan gitu. Nah, ketika kesini itu Mas Firman membawa sangu berapa atau bekal berapa kalau Wah, boleh kalau tahu? masalah bekal mah nggak bisa dibayangkan, Mas. Saya nyampe sini itu pegang duit 5.000. 5.000. Cukup buat ongkos. Akhirnya ya saya ikut ke dunia dagang, ikut orang, dagang bakso Malang, terus lanjut. Setelah sekian tahun akhirnya saya yang pegang. Habis itu karena kondisi mungkin perekonomian lagi memburuk, ya udah. Nah, perekonomian siapa turun. nih? Perekonomian si usahanya apa Ya, Masnya? Oh, usahanya. Oh, itu karena dari isu-isu yang awalnya itu dulu ya pernah tuh daging tikus ya. Oh, gitu. Itu pernah dulu akhirnya jatuh itu. Itu ada sebuah fitnah kan apa gimana menurut pandangan Mas waktu itu ketika ada Ya, daging kalau tikus? isu sih sebenarnya emang benar adanya, cuman perbuatannya kan cuma satu orang, Oh, cuman gitu. efeknya ke semua pedagang bakso yang ada di Indonesia. Nah, jadi mau nanya nih, ketika ada orang yang nggak senang sama kita, tuh gimana tuh Mas tanggapan dari Mas Firman? Kalau saya sih ya biasa aja ya. Kalau masalah urusan rezeki sih mungkin udah ada yang ngatur lah. Gitu. Nah, abis itu kan resign tuh, ya kan bahasanya resign. Iya. Tuh bilang sama bos baik-baik. Ya, Oh, akhirnya terus? saya serahkan lagi ke pemiliknya. Terus saya keluar, akhirnya saya mandiri. Nah, setelah mandiri kan otomatis harus ada modal tuh. Ya. Nah, modal yang dimiliki waktu itu berapa tuh Mas? Ya seenggak-enggaknya ya cukup lah buat modal awal, ibaratnya beli buat bikin gerobak, buat dorongan ya. Terus perabotan juga mungkin sudah siap. Dan juga modal isi sih pasti ada. Oh gitu. Sempet maaf bahasanya kayak sempet minjem gitu nggak? Kalau minjem sih alhamdulillah enggak awal-awal mulai dagang itu. Soalnya kan dari awal mau keluar kita sudah persiapan. Oh gitu. Nah, pas ngikut sama orang kerja sampai berapa tahun lamanya waktu itu? Itu cukup lumayan lama, Mas. Dari tahun 2002 sampai 2006 kalau nggak salah. Cukup lama ya. Iya. Terus memutuskan untuk hijrah sendiri. Iya. Nah, pertama kali dagang itu di mana tuh? Dagang bakso yang udah sendiri tuh. Ya karena memang jiwa kita dagang ya sudah terbiasa, karena lokasi yang kita jangkau juga yang sudah biasa kita kelilingin. Gitu. Sempat diusir nggak? Jangan dagang sini gitu. Oh, nggak ada.
Enggak ya? Alhamdulillah orang Bekasi, orang Kranji baik-baik. Oh gitu, alhamdulillah. Ya, catat tuh orang Kranji baik-baik. Nah, setelah dagang, sempat ada kayak rasa bosan nggak, kayak wah aduh ini kayak nggak laku nih apa gimana, sempat kayak gitu nggak? Kalau rasa bosan sih mungkin nggak ada ya, cuman karena mungkin ada rasa ingin adanya peningkatan ekonomi, itu mungkin ada pasti. Semua orang pasti menginginkan adanya taraf hidup yang lebih baik lah. Oke. Nah, setelah itu belanja kan ya di ke pasar. Nah, biasanya dibelanjain tuh ke pasar mana aja tuh? Apa sempat ganti-ganti pasar, ganti-ganti pelanggan? Saya gitu? sempat ganti, Mas. Pernah saya di pasar Sumber Harta pernah, di pasar Pondok Bambu, pasar Impres pernah. Terus yang terakhir itu yang paling lama sampai sekarang itu pasar Kranji. Itu pindah pasar karena apa faktornya? Ya mungkin karena jarak aja. Oh, jarak. Iya. Kalau masalah harga mungkin ya ada yang lebih murah, cuman jaraknya lebih jauh. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, titik terendah waktu dagang bakso, usaha bakso itu apa? Maksudnya titik terendah di Titik apanya? terendah tuh kayak misalkan dagang nggak laku, terus gerobaknya ditebalikin sama orang gitu, jadi bener-bener aduh bahasa Jawanya nelangsa banget sih hidupku Ya, gitu. Nggak pernah sih. Oh. Ibaratnya ya yang penting kita pintar-pintar bersyukur aja lah. Oh gitu. Semua itu kalau disyukurin juga nikmat. Oh, pasti okay. ada. Nah, kan udah sempet kumpulin beberapa uang dari bakso itu. Nah, pas ketika udah dapet uang tuh rencana mau dibelikan apa tuh ketika udah dapet waktu itu? Apa pengen beli ini gitu? Ya kalau untuk beli-beli sih mungkin ya menyesuaikan keadaan aja, Mas. Sama kebutuhan. Kalau kita memang butuhnya kendaraan ya beli kendaraan, kalau pengen buat modal usaha yang lain juga bisa. Oh, jadi gini Lur, kesimpulannya bagi kalian yang muda dan Bu pun masih muda, tunda kesenangan dulu, jangan buru-buru beli ini beli itu, nanti takutnya pas di tengah perjalanan ada biaya yang tak terduga, ya sudah selesai, sudah nggak ada tabungan apa gimana ya. Soalnya anak muda sekarang tuh kayak wah gue pengen beli ini beli itu kan, rata-rata anak sekarang kan makanya smartphone pasti maunya yang lebih unggul dari yang temen lainnya punya gitu, pasti. Iya, ini ada anaknya nih Mas nih datang nih nyamperin. Sini kamu namanya siapa? Sini coba nih dilihat aja. Ini anak berapa Mas kalau boleh tahu? Ini anak kedua, Mas. Anak kedua. Oh iya. Waktu itu kalau boleh tahu nikahnya sebelum usaha bakso apa gimana tuh? Ya pas usaha. Jadi tahun 2005 mungkin ya, 2007 kayaknya. 2007. Iya. Kegiatan Mas Firman tuh dagang bakso dari jam berapa, terus ke pasar ngapain, apa jenis bagaimana gitu? Iya. Kalau saya karena dagangnya malam ya, mungkin belanja agak siangan dari jam 7. Jam 7 pagi? Saya mulai ke pasar ya, pulang ke pasar ya mulai ngolah dagangan, sampai selesai itu kira-kira ya jam 12 lah, itu udah rapi semua. Setelah itu istirahat, baru sore kita berangkat berdagang. Nah di pasar itu kan kadang kebutuhan naik turun tuh, contohnya seperti cabai. Itu gimana tuh cara mengakalinya ketika barang itu naik, terus kita harus menjualnya, ya mau nggak mau kan harus kalau bisa untung ya. Itu gimana tuh Mas caranya? Kalau untuk cabai sendiri sih ya mungkin bisa kita oplos dari cabai yang murah gitu, kita campurin dengan yang biasa kita pakai. Gitu.
Nah itu kan dagangnya malam ya Mas ya. Itu ada alasan tersendiri nggak kenapa malam gitu? Karena kan sampai larut malam juga. Nah, kenapa saya dagangnya malam? Karena mungkin kalau siang sudah terlalu banyak Mas. Oh gitu. Jadi kalau kita keliling itu mungkin di setiap gang aja bisa ketemu. Iya banyak banget sih emang di Area Keranji ini emang pedagang keliling paling banyak. Oh gitu. Saya akuin. Jadi makanya dari itu kita ambil jam malam. Ya kalau rezeki mah pasti ada aja. Karena juga banyak yang pada kerja malam, mungkin pulang malam mampir gitu. Oh, nah harga baksonya tuh mulai dari harga berapa tuh Mas? Kalau untuk sekarang ya? Kalau saya sih mungkin ngikutin pembeli aja Mas. Ya yang pasti kalau harganya relatif rendah juga kita juga melayaninya ya sesuai dengan tarif yang dia mampu gitu ibaratnya gitu. Masalah isi atau apa segala macam kan. Jadi kalau maunya murah isinya banyak ya nggak mungkin. Mungkin ya disesuaikan saja. Karena apa? Karena kalau kita patok harga karena barang kita bisa diketeng ya kita nggak bisa. Lain dengan dagangan yang lain. Berarti ada tuh kayak anak kecil, bang beli 2.000 gitu. Pernah kalau ada? Mungkin ya ada sih ada. Mungkin kalau untuk harga 2.000 ya paling kering aja Mas. Oh gitu. Nggak bisa lah kalau kita pakai. Tapi saya sekarang beli bakso gitu 3.000 udah nggak dapet Mas. Nah emang bener. Jadi Mas Firman ini dia mengikuti pasar. Memang di tempat dagangnya itu wilayah apa tuh Mas ya bahasanya mungkin ibaratnya ya bisa dibilang menengah ke bawah apa menengah ke bawah ya bisa, makanya kita pasang tarif ekonomis. Oh gitu. Sempet nggak waktu itu makan bakso ada yang ngutang gitu terus sampai nggak bayar gitu? Kalau ngutang nggak bayar sih ya ada pasti ada. Semua dagang pasti ngalamin. Oh gitu. Terus itu kalau udah nggak bayar Mas usaha lagi apa ya udahlah biarin aja gitu? Ya enggak, kalau emang rezeki ya pasti dia bayar. Oh kalau gitu. Belum rezeki ya nggak masalah. Sempet ada kayak pemalakan gitu nggak waktu itu kayak ya pokoknya main fisik lah gitu, pernah ada? Alhamdulillah sih belum pernah ngalamin Mas. Oh iya kalau bisa jangan lah ya, jangan sampai. Masih aman area Keranji. Soalnya waktu itu saya pernah ngeliat Mas, tukang bakso itu udah dipalakin, diminta duitnya, dipukul. Waduh, itu kurang ajar sih. Pernah sering kejadian juga. Makanya. Nah kalau untuk segi lapak sendiri itu ada biaya kos yang dikeluarkan Mas, sewanya? Kalau saya sih nggak ada Mas. Nggak ada. Karena itu jatuhnya sih jalanan bukan gitu. Lahan orang. Itu kebersihan gimana tuh? Apa? Kebersihan ya kita jaga sendiri. Oh kita jaga sendiri. Gitu. Saya lebih cenderung hobi ke dunia air Mas. Dunia air. Mungkin pelihara ikan, ternak ikan mungkin bisa. Oh, nah ikan apa nih kalau boleh tahu nih? Ya awalnya sih dari unsur nggak sengaja ya kita pelihara lohan gitu. Ikan lohan. Awalnya sih. Oh yang kejedot itu palanya ya, benjol. Awalnya cuma sekedar hobi, lama-lama kita kembangkan mungkin ya daya tariknya di dunia air itu lebih tinggi daripada ikan yang lain gitu ya. Peminatnya lebih banyak. Lohan itu mahalnya di mana Mas? Soalnya itu kan kejedot dia kan, benjol gitu. Itu apa karena itunya apa gimana tuh? Segi nilai. Enggak cuma dari situ Mas, dari mana tuh? Kalau yang marking ya dari markingnya, dari body juga masuk, sirip, pangkal ekor juga harus masuk semua supaya kontes tuh pasti semua orang tahu lah kalau pemain-pemain lohan. Udah berapa lama main ikan lohan nih? Main ikan lohan kira-kira sekitar 7 tahun. 7 tahun cukup lama ya. Berarti dari hobi tersebut udah menghasilkan Mas? Alhamdulillah sih ya. Udah menghasilkan. Cukup membantu buat sehari-hari. Hebat nih. Jadi bagi kalian tuh
kalau mau bahasanya kasarnya pengen cepet ekonominya, jangan di satu tempat kerjanya, cari yang lain, sampingan lah bahasanya, bukan gitu mas? Ya. Iya. Jadi kalau cuma ngarepin itu aja, ya nggak berkembang ya. Contohnya kayak Mas Firman seperti ini. Mungkin kalau yang punya hobi ya, yang hobi yang menghasilkan lah. Betul. Cuma sekedar hobi-hobi aja. Nah itu udah punya kayak tempat semacam apa ya, beranak apa nelur ada tempat sendiri nggak dari hobi tersebut? Kalau tempat sendiri sih sebenarnya umum sih mas, pakai akuarium tuh bisa, nggak perlu kolam-kolam tertentu, nggak perlu, karena ternak lohan itu cukup mudah. Nah kemarin saya ke rumah tuh, satu rumah tuh dibikin buat lohan doang, apa emang seperti itu, gimana, ada konsep sendiri nggak waktu itu? Ya memang itu mas, yang namanya hobi ya. Iya. Satu ruangan kita jadiin tempat farm. Ya mungkin kalau ada tamu ya anak istri, beda ruang itu jadi nggak terganggu. Oh gitu. Jadi antara hobi dan keluarga masih terjaga ya, hubungannya gitu. Tapi ini maaf nih mas, kalau boleh tahu istri sempet kayak, lu ngapain sih miara ikan gitu? Nggak pernah. Nggak pernah ya, itu mendukung ya? Lakukan tuh mendukung. Bagus tuh. Alhamdulillah sih ada dukungan. Nih, bagi kalian wanita-wanita, coba jangan dilihat dari sisi hobinya, siapa tahu. Intinya support aja lah gitu. Dan kita pun sebagai pria juga, ketika wanita pingin apa juga kita harus support juga. Gitu. Nah dari tempat itu ada berapa akuarium mas itu yang sudah terisi juga? Kalau akuarium sih lumayan banyak mas. Ya namanya juga kita jatuhnya sih breeder juga. Oh breeder. Kalau kita mengandalkan 1-2 akuarium untuk breeder itu nggak bisa. Oh gitu. Itu berkembang biaknya ikan lohan itu gampang susah apa gimana tuh mas? Kalau untuk beternak sih cukup mudah mas. Mungkin yang susah itu proses penjodohannya. Oh kenapa tuh penjodohannya? Kadang ikan kan suka waktu di pairing, dicampur itu belum tentu dia mau. Nggak jodoh ya bahasanya ya. Gitu. Bisa jadi. Di situ nggak ada penghulu berarti apa gimana? Oh nggak ada. Oh nggak, pantesan nggak jodoh, makanya ada penghulu. Terus ketika nggak jodoh gimana tuh yang dilakuin Mas Firman tuh? Ya yang pasti keduanya akur mas, dari male female itu akur, nggak berantem, saling beriringan lah ibaratnya gitu. Nah masa penelurannya itu sampai di ram itu berapa lama tuh? Kalau masa peneluran sampai pembuahan penetasan itu mungkin cukup cepat. 2 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari netes. Oh itu dipisah, cowoknya saya sih kurang ngerti, dipisah apa gimana tuh ketika udah nelur? Kadang tergantung masing-masing orang mas. Oh, ada gitu. yang mau dipisah, ada yang mau dicampur, nggak masalah. Kalau Mas Firman sendiri gimana? Kalau saya sendiri sih dipisah. Dipisah, ada alasannya? Alasannya ya sebenarnya sih nggak terlalu cukup beralasan ya, karena hanya untuk menyiapkan tempat tersendiri aja. Gitu. Nah dari hobi tersebut sempat ditawar mahal nggak? Ada salah satu ikan di waktu hobi? Ya pasti ada. Sempat. Pasti. Tawaran termahalnya berapa waktu itu mas? Satu ikan? Apa sepasang apa gimana lah itu? Karena satu ikan mas. Satu ikan. Ya, mungkin karena ikan-ikan yang kita pelihara itu masih kualitas standar ya, nggak nyampe lah ibaratnya puluhan juta tuh nggak nyampe. Mungkin kalau di orang-orang ya pasti ada. Oh gitu. Sempet berapa tuh mas? Sempet sampai 5 juta satu ikan ditawar waktu itu?
Ya hampir Hampir. ada. Hampir satu ikan doang itu. Satu ikan. Berarti perawatnya dia harus khusus tuh sebelum dijual tuh. Kalau untuk perawatan sih relatif mas, Oh, relatif. sama aja dengan yang lain. Gitu. Nggak perlu dimanja-manjain atau diistimewain, itu nggak perlu. Nah itu yang nawar itu datang ke rumah apa sistem COD apa gimana? Kita main di online. Oh di online. Di onlinenya di e-commerce Main apa? di grup. Di grup. Biasanya kalau bapak-bapak nih grup Facebook, bener nggak? Ya Facebook bener. Facebook itu pasti. Tapi memang kalau Facebook itu kalau buat jual beli itu paling mudah ya, apalagi di marketplace ya. Menjadi media paling mudah ya. Betul. Nah nama akunnya apa tuh di Facebook? Kalau di Facebook sendiri nama akunnya Firmania Lohan Kranji. Nah, bisa di add, monggo. Nah dari situ sempet nggak ada temen kayak bang pengen ke rumah mas, pengen ke rumah, pengen silaturahmi gitu? Oh itu udah pasti. Oh udah itu pasti. biasa, Mas, ya. Kalau dari situ ada komunitas lohan nggak? Banyak mas, Banyak. seluruh Indonesia tuh pasti ada. Oh gitu. Dari pelosok-pelosok pun ada. Nah kan waktu itu lagi musim-musimnya ikan terus. Nah ini kalau sekarang nih ikan gimana mas? Lagi musim apa kurang apa gimana nih? Ya kalau untuk lohan sendiri sih masih stabil. Masih stabil ya. Beda mungkin dengan ikan-ikan yang lain, mungkin musiman. Kalau untuk lohan sendiri sih alhamdulillah stabil. Sempat ada kerugian nggak di main ikan ini? Kalau masalah kerugian sih udah biasa. Ya mungkin resiko ikan mati atau penurunan harga itu udah biasa. Itu pas ikannya mati, ikan yang lumayan mahal apa gimana tuh? Ya bisa jadi dari harga modalnya aja udah lumayan mungkin. Itu kalau udah mati gimana tuh mas? Ya udah biarin aja apa digoreng Ya apa? ikhlas aja. Ikhlas aja. Tapi udah pernah nyobain daging lohan mas? Alhamdulillah sih pernah. Pernah. Rasanya gimana tuh? Sama aja. Mas. Sama aja. Ikan-ikan yang lainnya lah. Tapi kayak suka sedih nggak? Aduh, ini ikannya saya makan lagi. Ya kalau saya sendiri sih nggak makan, mungkin anak istri. Oh gitu. Nggak tega apa gimana tuh? Tapi juga kita apa ya namanya masak itu juga belum kondisi mati, mungkin sekarat atau bagaimana. Oh gitu. Gitu. Kalau untuk kesedihan sih ya mungkin dari ikan-ikan yang memang kita sayangin, mungkin ya terasa juga kehilangan, mungkin sudah menghasilkan atau bagaimana gitu. Mungkin memang belum rezeki ya mas ya, nanti Tuhan menggantikan rezeki dari Mas Firman tersebut ya. Tapi kalian jangan lupa tuh lihat siapa tadi nama akun Facebooknya? Firmania Lohan Kranji. Firmania Lohan Kranji. Itu alamatnya di mana tuh mas? Jadi mungkin nanti ada yang mau main. Kalau alamatnya ada di Jalan Lapangan Bola, RT 5 RW 10 Kranji, Bekasi Barat. Oke, mungkin nanti gua ngasih link nomor WhatsApp aja apa gimana. Tapi WhatsApp ini nggak untuk gue sebar, nanti mungkin kalian bisa langsung tanya gua aja ya. Gitu. Jadi cukup lumayan banyak juga ya koleksi-koleksi Mas Firman bagi kalian yang pengen coba lihat-lihat, siapa tahu pengen meminang, ya kan? Kalau meminang jangan bawa duit pas, ya kan? Nggak seru, ntar malah nanti yang ada dikasih bakso, bukan kasih lohan. Maksudnya lohan dihargain 5.000, mending makan bakso aja gitu kan. jangan. Mungkin cukup ya mas ya, udah sampai sini aja. Ini saya terima kasih banyak sudah sharing-sharing ya, semoga dari usaha baksonya makin berkembang. Amin. Nanti bisa memiliki tempat ya, tempat sendiri. Semoga nanti ada karyawan, terus dari lohan tersebut bisa mengharumkan nama Kranji setidaknya ya. Jadi wah Kranji nih membantu perekonomian Kranji ya. Intinya yang paling utama ya kesehatan untuk kita semua. Pokoknya terima kasih banyak sudah mendengarkan kebosanan kami ngomong,
tapi gue mohon jangan skip iklan yang ada. Terima kasih.